Materi kita data mining, pengetahuan klasifikasi dengan menggunakan algoritma C45. Algoritma C45 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Nah, untuk membentuk pohon keputusan, kita harus melalui beberapa langkah. Yang pertama, kita harus memilih atribut sebagai akar. Yang kedua, kita harus membuat cabang untuk setiap nilainya. Dan yang ketiga, kita harus membagi kasus ke dalam cabang. Dan yang keempat, kita harus ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Contoh kasus, nah kita diberikan catatan, 14 catatan atau data historik kita mengenai keputusan untuk bermain atau tidak yang pernah dilalui atau sudah pernah disimpan sebelumnya berdasarkan keadaan cuaca, temperatur, kelembapan, dan angin. Jadi cuaca, temperatur, kelembapan, dan angin ini merupakan atribut pemrediksinya. Sedangkan atribut yang menjadi target kita adalah memastikan apakah kita bisa bermain atau tidak. Nah, gunanya dibangun pohon keputusan ini nantinya memudahkan kita untuk mengambil keputusan bermain atau tidak. Kan akar itu dilihat dari nilai gen yang tertinggi. Persamaannya adalah seperti berikut untuk menentukan nilai gen. Nah, di sini ada dibutuhkan nilai entropi. Jadi sebelum kita mendapatkan nilai gen, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai entropinya. Sedangkan persamaan berikut ini adalah untuk nilai entropi. Kita akan mulai untuk membangun pohon keputusan, tetapi terlebih dahulu kita harus menghitung dulu nilai entropi dan gen. Ya. Nah, di sini diberikan catatan penyelesaian untuk mengingatkan langkah pertama itu sebelum kita menentukan akar itu adalah menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus ya dan jumlah kasus tidak. Ya, setelah ditemukan berapa jumlah kasus ya dan tidak, dan kita hitung nanti entropi total, ini namanya entropi total, maka setelahnya kita akan menghitung entropi dari seluruh kasus berdasarkan atribut pemrediksi kita tadi, ada cuaca, temperatur, kelembapan, dan angin. Nah, untuk memudahkannya, kita menghitungnya, kita masukkan dalam bentuk tabel, ini tabel note 1, terus menghitungnya secara manual. Baiklah, kita mulai untuk mengisinya. Oke. Di atribut pertama berarti sini kita kasih penamaan atribut, di sini boleh node. Di sini nanti berisikan atribut. Sedangkan kolom berikutnya nanti di sini adalah atribut untuk pembagian dari atribut pemrediksi kita boleh. Kemudian di sini ada jumlah kasus keseluruhan karena tadi yang dihitung pertama jumlah ya, jumlah kasus ya. Maka di sini adalah jumlah kasus keseluruhan atau S. Disimbolkan dengan S, kemudian ya, di sini S1. Ini yang disebut dengan SI ya. Jadi kita mulai di sini karena SI kita ada 2 kan, SI dimulai dari I-nya dimulai dari 1 nih. Nah, di sini SI1 kita anggap aja untuk ya, kemudian tidak untuk S2. Ini ya, ini adalah jumlah keputusan yang menyatakan ya dan yang menyatakan tidak. Setelah itu barulah kita hitung entropi. Setelah ditemukan entropi, barulah kita bisa menentukan nilai gen. Baik, untuk yang pertama kita isikan di sini adalah note yang pertama. Sebelum kita hitung entropi untuk atribut, kita tadi kan disuruh untuk hitung total dulu. Nah, kita hitung total keseluruhan ya, total keseluruhan. Nah, ini keseluruhan jumlah kasus kita tadi ada berapa catatannya? Catatannya ada 14, maka kita isikanlah di sini ada 14. Oke, dari 14 kasus, ada berapakah kasus yang menyatakan iya bisa bermain? Oke, kita hitung ada berapa ya-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 yang menyatakan iya. Berarti ada 3 yang menyatakan tidak. Oke, baik ya. Sekarang kita akan hitung
entropinya. Nah, untuk memudahkannya kita akan menghitung perbantukan dengan Excel. Ini S1 sedangkan ini S2. Nah, kita lihat dulu untuk persamaannya. Maka untuk entropi S, kasus kita yang pertama tadi, ini total entropi ya, maka nanti adalah sigma penjumlahan dari Pi1. Pi1 ini proporsi dari Si terhadap S. Si berarti kita mulai di sini S1 terhadap S. Berarti S1 kita tadi berapa nilainya? S1 nilainya adalah 11 per S. Berarti 11 per 14. Ya, 11 per 14 dikalikan dengan log 2 dari Pi kita tadi adalah 11 per 14. Nah, berapakah hasilnya? Boleh kita hitung gunakan Excel. Di sini adalah note, kemudian ini adalah untuk atribut, dan di sini pembagiannya, ini jumlah kasus, S, kemudian ada ya, itu adalah S1, kemudian tidak, S2, kemudian ada entropi, boleh kita bedakan sedikit nih, karena kan kita harus menghitung tadi Pi1 dan Pi2. Baik, kita isi yang pertama. Tadi untuk yang pertama yang kita hitung di sini adalah total. Jumlah kasus kita tadi ada sebanyak 14, iya itu ada 11, dan tidak itu sisanya ada 3. Nah, kan sigma minus Pi1. Nah, Pi1-nya tadi adalah S1 per S dikalikan dengan log 2 itu imlog ya. Imlog kita Pi-nya tadi tetap 11 per 14. Oke, hasilnya adalah 0,272. Nah, sekarang untuk yang Pi2. Kalau tadi Pi1, sekarang Pi2. Ini nih, Pi-nya. Ya, kalau tadi ini Pi1 itu S1 per S1 per S. Nah, sekarang kita rubah karena ada keputusan tidaknya kan tadi S2 ya. Berarti S2 per S, di sini S2 per S. Kemudian nanti baru kita sigmakan untuk nilai entropi. Oke ya. Yang 14 kita kalikan dengan imlog log 2 per 14. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan. Kalau gabungkan sigma kan berarti penjumlahan nih. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan sum tambah. Dan baiklah, entropinya adalah 0,749595. Oke, ini ya kita pindahkan dulu hasilnya tadi ke dalam tabel kita di PPT PowerPoint. Oke, setelahnya kita hitung untuk yang kedua itu adalah untuk cuaca. Nah, cuaca. Jumlah cuaca di sini kita inputkan pembagiannya. Kita harus cek. Cuaca ada berapa pembagiannya? Cuaca ada cerah 1, cerah, mendung, hujan. Oke, berarti ada 3.
Disinilah kita inputkan cerah, mendung, hujan. Nah, sekarang untuk jumlah kasus, itu kita harus melihat ada berapakah jumlah kasus cerah dari 14 kasus kita. Kita hitung sekarang. Cerah ada berapa? Boleh dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5. Oke, berarti kita inputkan. Ada sebanyak 5. Kemudian mendung ada berapa? Mendung 1, 2, 3, 4. Mendung ada 4. Ada berapakah jumlah hujan dalam 14 kasus kita? Dari 14 kasus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5. Kita inputkan. Nah, kemudian ada berapakah pada kasus cerah yang keputusannya bisa bermain? Kita cek. Cerah keputusannya ya. Oke, lihat cerah keputusannya bermain. Ini tidak. Berarti cerah ada berapa? Cerah 1, 2, 3. Oke, ada sebanyak 3. Kita inputkan 3. Oke, mendung yang keputusannya ada berapa? Silahkan kita hitung. Mendung keputusannya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, kita masukkan ada sebanyak 4. Ini 1, 2, 3. Ada keputusan mendungnya ada sebanyak 3. 5 kurang 3 sisa 2. 4 ini ada 0. Sedangkan 5 kurang 3 ada 2. Kita hitung jumlah entropi untuk ianya, berarti P1 ya. Tinggal kita tarik. Karena ini num atau dia tidak terhitung, maka tetap kita nolkan. Ya, nah dinolkan, sekarang sisa nih. Oke. Nah, untuk cuaca kita harus menghitung gainnya, beda tadi dengan total. Untuk gain, kita mulai dari cuaca, kita lihat dulu persamaannya ya, biar memudahkan kita. Berarti untuk persamaannya itu adalah gain dari atribut kita, jumlah kasus kita itu untuk atribut kita adalah cuaca sama dengan entropi S. Entropi S itu adalah tadi total ya. Entropi yang ini nih. Nah, ini dipakai entropi total. Entropi total dikurangkan dengan sigma dari SI, cerah, mendung, hujan. Berarti cerah per kasus kita 14 dikalikan dengan entropi nanti dari si cerah kita tadi. Ini nih. Entropi cerah ini nih. Ya, ini entropi cerah, ini entropi mendung, ini entropi hujan. Oke, baiklah. Untuk memudahkannya, coba kita hitung sekarang di sini. Entropi kita total ya, berarti entropinya total tadi yang ini nih. Kemudian kita kurangkan tadi. Kan kurang ya, kurang. Sigma tadi ada ya, berarti nanti itu penjumlahan. Nah, SI per S. SI kita tadi di sini kita anggap adalah jumlah kasus kita di sini adalah SI-nya S 5 per 14. 14-nya adalah D
2. Ya. Kemudian dikalikan D2. Dikalikan tadi dengan entropi dari si cerah. Oke, kemudian ditutup. Kita tambahkan karena dia tadi sigma, kita tambahkan lagi dengan mendung kita per 14 dikalikan dengan dengan entropinya tadi 0 ya. Nah, kalau 0 bolehlah kita buat saja 0 aja langsung. 0 ditambahkan lagi dengan jumlah kasus SI kita adalah hujan per jumlah kasus total kita dikalikan dengan entropi dari hujan, itu adalah I5. Oke, kemudian kita tutup kurung. Lagi. Oke, 0,056059. Nah, ini adalah hasil dari entropi kita. Nah, ini adalah untuk nilai gain dari cuaca. Nah, berikutnya kita hitung lagi untuk atribut kita yang berikutnya itu adalah temperatur. Setelah semua nilai kita dapatkan untuk nilai gain sesuai dengan ketentuan pembentukan akar, maka sekarang kita cek manakah nilai gain yang paling tinggi. Nah, ternyata ada pada atribut kelembapan. Maka kelembapan akan menjadi noktah dasar kita untuk kita membangun pohon keputusan atau sebagai akar. Oke, kita gambarkan di sini, kita tambahkan satu slide dan kita tambahkan lagi, kita insert untuk noktah dasarnya. Noktah dasar itu bentuknya adalah elip ya. Oke, kita tambahkan satu noktah dasar. Kita tambahkan teks di dalamnya berdasarkan atribut kita yang terpilih sebagai akar itu adalah kelembapan. Kita buat untuk not yang pertama ya. Yang terpilih itu adalah kelembapan. Kelembapan kita cek pada data kita. Kelembapan terbagi berapa? Kelembapan terbagi 2, ada tinggi dan normal. Maka kita harus bangun 2 cabang. Kita tambahkan 2 cabang. Berarti belum dapat disimpulkan, sedangkan ada satu cabang lagi itu saat kelembapan dalam keadaan normal. Kita lihat kelembapan dalam keadaan normal. Kelembapan normal, keputusannya adalah ya, normal, ya, normal, ya, normal, ya. Artinya apa? Artinya sudah dapat disimpulkan bahwa saat kelembapan dalam keadaan normal, maka keputusan adalah bisa bermain. Maka yang kita bentuk di sini adalah noktah terminasi. Setelah ini adalah bentuk pohon keputusan kita dari not kita yang pertama untuk kelembapan dalam keadaan tinggi dan kelembapan dalam keadaan normal. Maka kalau normal dia sudah bisa disimpulkan. Saat kelembapan dalam keadaan tinggi, maka keputusan belum dapat disimpulkan karena masih memiliki 2 pilihan, ya dan tidak. Maka berdasarkan nokta yang belum bisa disimpulkan ini, kita harus bangkitkan lagi untuk mencari total, seperti langkah kita di awal. Oke ya, berarti kita tambahkan di sini adalah 1.1, yang dicari itu adalah kelembapan. Nah, kelembapan kita saat keadaan tinggi. Jumlah kasusnya sekarang tinggal 7. Kemudian keadaan ianya ada 4 dan keadaan tidaknya ada 3. Sedangkan saat kita hitung entropi sama seperti kita menghitung entropi awal, itu nilainya adalah berikut. Ya, sedangkan nanti untuk normal ini sudah tidak kita hitung lagi. Kenapa? Karena dia sudah disimpulkan. Oke, berarti demikian juga nanti untuk kasus kita yang memiliki kelembapan dengan keadaan normal ini harus dihapus.
Nih ya, harus dihapus. Nih dihapus nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus dihapus. Ya, 7. Ada 7 pengurangan data. Nah, silakan dilanjutkan untuk menyelesaikan pohon keputusan kita sampai nanti tidak ditemukan lagi atau tidak terbentuk lagi noktah keputusan, melainkan yang terbentuk keseluruhannya adalah noktah terminasi. Sampai jumpa, terima kasih.